Makan sampah ini, teriak ibu mertuaku sambil menumpahkan sisa makanan ke piringku di hadapan seluruh keluarga. Dan kemudian suamiku tertawa terbahak-bahak penuh kepuasan. Saat itu juga, aku membanting piring ke lantai, meminta cerai dari suamiku, dan menarik kembali semua asetku. Ibu mertua dan suamiku panik seketika. Suasana di ruang pribadi sebuah hotel bintang 5 yang mewah di Jakarta, dipenuhi gelak tawa dan denting peralatan makan yang beradu dengan porselen halus. Malam itu adalah acara kumpul keluarga besar dari klan Bima, suami Kirana. Sebuah lampu gantung kristal megah tergantung di langit-langit, memancarkan cahaya terang yang menyinari hidangan-hidangan istimewa yang tertata di atas meja panjang. Ada kepiting soka lada hitam, udang galah bakar madu, sop iga premium, dan hidangan kelas atas lainnya, yang dipesan khusus untuk memanjakan lidah puluhan kerabat yang hadir. Kirana duduk di sudut meja dalam diam. Dia merapikan selendang sutra yang melingkari lehernya dengan perlahan, mencoba mengabaikan sindiran dan komentar terselubung yang dilontarkan keluarga suaminya sejak awal acara. Selama pernikahannya dengan Bima, Kirana selalu mengambil peran sebagai istri yang penurut dan berasal dari keluarga sederhana. Tidak ada seorang pun di sana yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah pewaris tunggal dari sebuah grup konglomerasi raksasa. Dia menyembunyikan identitas aslinya karena ingin mencari pria yang tulus mencintainya, bukan karena hartanya. Ibu Endang, Ibunda Bima, memimpin meja dengan aura yang sangat angkuh. Dia mengenakan perhiasan emas yang begitu mencolok hingga terkesan norak. Sepanjang malam, dia tidak henti-hentinya membanggakan Bima di hadapan seluruh keluarga. Dengan suara keras, dia menceritakan kesuksesan Bima sebagai manajer tingkat atas di sebuah perusahaan besar dan gaji fantastis yang diterimanya. Tentu saja, perusahaan yang dimaksud Ibu Endang adalah milik keluarga Kirana, tempat Kirana sendiri secara diam-diam menempatkan Bima di posisi istimewa tanpa sepengetahuannya. Para kerabat yang mendengar cerita Ibu Endang, tak segan-segan melontarkan pujian. Mereka menyanjung Bima sebagai pemuda paling sukses di keluarga. Namun, setiap pujian untuk Bima diiringi dengan tatapan merendahkan terhadap Kirana. Beberapa tante dan sepupu Bima berbisik-bisik, mengomentari betapa beruntungnya wanita biasa seperti Kirana bisa menikah dengan pria luar biasa. Kirana mendengar semua bisikan itu, tetapi tetap tenang sambil makan dengan perlahan. Dia sudah terbiasa dengan perlakuan tidak adil itu dan selalu berusaha sabar demi keutuhan pernikahannya. Puncak penghinaan terjadi ketika para pelayan selesai mengangkat piring-piring utama untuk menyajikan hidangan penutup. Di piring Ibu Endang tersisa tumpukan tulang ikan, cangkang udang, dan genangan saus dingin yang kotor. Tanpa disangka-sangka, Ibu Endang bangkit dari kursinya, mengambil piring kotornya, berjalan dengan angkuh ke arah Kirana, dan dengan sengaja memiringkannya di atas piring Kirana. Tulang, cangkang, dan saus kotor itu berjatuhan, mengotori nasi dan ikan yang hendak dimakan Kirana. Beberapa tetes bahkan menodai lengan blusnya. Ruangan besar itu seketika hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Kirana menatap piringnya, yang kini penuh dengan sisa makanan, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap mata ibu mertuanya. Makan sampah ini. Pekik Ibu Endang dengan suara melengking yang menggema di seluruh ruangan. Itu jatah yang pantas untuk orang miskin sepertimu. Kamu harus tahu tempatmu. Malam ini kamu bisa makan enak hanya karena anakku berbaik hati membayar semuanya. Jangan pernah bermimpi kamu selevel dengan kami. Kirana terdiam membatu. Dadanya terasa panas oleh amarah. Dia menoleh ke arah Bima, yang duduk di dekatnya, berharap suaminya akan berdiri untuk membelanya. Tetapi harapan itu hancur berkeping-keping. Bima, alih-alih membelanya, justru bersandar di kursinya, melipat tangan, dan tertawa terbahak-bahak. Tawa Bima memancing kerabat lain untuk ikut tertawa. Mereka menertawakan penghinaan publik terhadap Kirana. Tidak ada sedikit pun belas kasihan di wajah Bima. Matanya menatap Kirana dengan jijik, seolah mendukung setiap kata kejam ibunya. Pada saat itu juga, dinding kesabaran yang telah dibangun Kirana selama bertahun-tahun runtuh total. Ilusi cinta tulus yang ia cari pada Bima lenyap tak berbekas. Dia sadar telah membuang-buang waktu dengan sekelompok parasit yang tidak tahu berterima kasih. Kirana berdiri dengan gerakan tenang, tetapi penuh dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Dia menatap Ibu Endang dan Bima secara bergantian, dengan tatapan tajam yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Tangannya menggenggam tepi piring porselen yang penuh dengan sampah. Tanpa ragu sedetik pun, dia mengangkatnya ke udara dan membantingnya ke lantai dengan sekuat tenaga. Suara porselen yang pecah membungkam tawa semua orang. Pecahan-pecahannya beterbangan ke segala arah. Saus kotor itu memercik ke sepatu mahal Ibu Endang, membuat wanita tua itu terlonjak dan menjerit marah. Cukup, suara Kirana terdengar menggelegar, menggesankan.
mendominasi ruangan. Mulai detik ini, aku minta cerai, Bima. Aku muak dengan kesombongan palsu kalian. Kalian akan menyesali ini seumur hidup kalian. Bima bangkit dengan wajah memerah karena marah. Berani-beraninya kamu membentakku, kamu pikir kamu siapa, kamu mau cerai, silakan. Pergi dari rumahku malam ini juga tanpa sepeser pun. Kamu akan kembali menjadi gembel seperti dulu. Kirana hanya tersenyum dingin. Senyuman yang tiba-tiba membuat Bima merinding tanpa bisa dijelaskan. Alih-alih menanggapi hinaan suaminya, dia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Dia menekan nomor asisten pribadinya yang siaga 24 jam. Panggilan itu tersambung pada dering pertama. Kirana mengaktifkan pengeras suara agar semua orang bisa mendengar. Blokir segera semua akses keuangan Bima, perintah Kirana dengan nada datar namun mematikan. Batalkan semua kartunya, bekukan rekeningnya, cabut hak pakai rumah yang ditempatinya, dan tarik semua kendaraan atas namanya malam ini juga. Keluarga Bima terdiam sejenak sebelum meledak dalam tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Ibu Endang tertawa sambil memegangi perutnya. Bima menggelengkan kepala dengan tatapan mengejek. Semua orang mengira Kirana sudah gila karena tekanan. Kamu mengancamku? Dengan apa? Kamu bahkan tidak bekerja, ejek Bima sambil mendekatinya. Sudah hentikan sandiwara ini, pergi dari sini sekarang juga, sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Kirana tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik, merapikan selendangnya untuk terakhir kali, dan berjalan keluar dari ruang makan mewah itu dengan langkah tegap dan elegan. Dia meninggalkan keluarga itu yang masih menertawakannya tanpa merasa sedikitpun beban di hatinya. Udara malam yang segar menyambutnya saat keluar dari hotel. Sebuah sedan hitam kelas atas segera berhenti di pintu masuk, dikemudikan oleh sopir pribadinya yang telah menunggunya dalam diam. Kirana masuk ke dalam kendaraan dan memerintahkan sopir untuk jalan. Di ruang makan yang baru saja ia tinggalkan, Bima masih tertawa bersama kerabatnya. Dia memanggil seorang pelayan untuk membersihkan sisa-sisa piring yang pecah. Bima merasa menang. Dia yakin telah menyingkirkan seorang istri yang dianggapnya tidak berguna. Tapi tawanya tidak bertahan lama. Beberapa menit kemudian, manajer hotel menghampiri meja mereka. Dia membawa mesin EDC dan tagihan makan malam, yang jumlahnya sangat fantastis. Bima, dengan kesombongan seperti biasa, mengeluarkan kartu kredit hitam dari dompetnya yang tebal dan menyerahkannya. Manajer memasukkan kartu itu ke mesin. Layar mesin menunjukkan pesan berkedip merah, kartu ditolak. Blokir paksa oleh pihak bank. Malam kehancuran Bima dan keluarganya baru saja dimulai. Suasana di ruang makan mewah itu masih hangat, dipenuhi obrolan santai keluarga Bima. Mereka terus mengomentari insiden itu, memuji ketegasan Bima karena telah mengusir Kirana dan memuji Ibu Endang karena, menurut mereka, telah menyelamatkan kehormatan keluarga dari menantu yang tidak tahu berterima kasih. Piring hidangan penutup telah diangkat. Kini tiba saatnya Bima menunjukkan kekuasaannya sebagai tuan rumah yang kaya raya. Manajer hotel, seorang pria parubaya berjas rapi, mendekati meja utama tempat Bima dan Ibu Endang duduk. Dia membawa map kulit kecil berisi tagihan. Dia tersenyum sopan dan meletakkannya di depan Bima. Terima kasih telah merayakan acara keluarga Anda bersama kami, Bapak Bima. Ini total tagihan untuk sewa ruang pribadi, menu hidangan laut, dan layanan tambahan malam ini, kata manajer dengan nada hormat. Bima mengambil tagihan itu dengan santai. Dia melirik sekilas angkanya. Itu adalah jumlah yang sangat besar, setara dengan gaji beberapa tahun seorang karyawan biasa. Tapi bagi Bima, itu bukan masalah. Kartu kreditnya selalu berfungsi tanpa hambatan sedikitpun. Dengan senyum angkuh yang masih terpasang di bibirnya, dia membuka dompet kulitnya, mengeluarkan kartu kredit paling bergengsi yang dimilikinya, dan menyerahkannya kepada manajer. Manajer mengambilnya dan memberi isyarat kepada salah satu bawahannya untuk memproses pembayaran di meja kasir. Di seberang ruangan, Bima melanjutkan pembicaraannya dengan seorang paman tentang rencana perjalanan ke Seychelles bulan depan. Setelah beberapa menit, bawahan manajer kembali dengan wajah cemas. Dia berbisik sesuatu ke telinga bosnya sambil mengembalikan kartu Bima. Senyum sopan manajer sedikit memudar. Dia membungkuk dan berbicara dengan suara pelan agar tidak mengganggu tamu lain. Maaf, Bapak Bima. Kartu Anda ditolak oleh sistem. Alasan yang muncul adalah kartu telah diblokir secara permanen. Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain? Tanya manajer itu. Bima mengerutkan kening. Perutnya mulai terasa mulas. Namun, dia mencoba menutupi kegugupannya dengan tawa paksa. Pasti ada kesalahan sistem dari bank. Jaringan mereka sering bermasalah akhir-akhir ini. Tidak apa-apa, gunakan yang ini, kata Bima sambil mengeluarkan kartu kedua dengan batas kredit yang sama tingginya. Manajer kembali menyerahkan kartu itu kepada karyawannya.
Bima mencoba menjaga ketenangannya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah kasir. Dia melihat karyawan itu menggesek kartu kedua berulang kali. Setiap kali, mesin EDC mengeluarkan bunyi bip pendek tanda kesalahan. Karyawan itu menggelengkan kepala sambil menatap bosnya. Manajer hotel kembali mendekati Bima. Kali ini ekspresinya jauh lebih serius dan tegas. Saya sangat menyesal, Bapak Bima. Kartu kedua Anda juga ditolak dengan alasan yang sama. Blokir paksa. Mengingat jumlah tagihan yang sangat besar, saya mohon Anda menggunakan metode pembayaran lain, mungkin transfer bank atau kartu debit, desak manajer itu. Keringat dingin mulai membasahi dahi Bima. Jantungnya berdebar kencang. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi mobile banking untuk memeriksa saldo. Saat mencoba masuk, layar menampilkan pesan kesalahan berwarna merah yang mengatakan bahwa akses ke semua rekeningnya telah dibekukan oleh pusat dan dia harus menghubungi layanan pelanggan. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Pikirannya langsung melayang pada ancaman yang diucapkan Kirana melalui telepon beberapa saat sebelumnya, ancaman yang ditertawakan olehnya dan keluarganya. Ternyata Kirana tidak bersandiwara. Dia benar-benar telah memutus semua jalur keuangannya dalam sekejap mata. Ibu Endang, yang duduk di sebelahnya, mulai menyadari ada yang tidak beres. Dia menyikut putranya. Ada apa, Bima? Kenapa lama sekali bayarnya? Cepatlah, paman-pamanmu sudah mau pulang. Bu, kartu-kartuku semua diblokir, bisik Bima dengan suara gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ibu Endang membelalakan matanya. Apa maksudmu diblokir? Coba pakai uang dari rekening gajimu. Jangan buat kita malu di depan seluruh keluarga. Balas Ibu Endang dengan suara pelan, tetapi dengan kepanikan yang jelas. Semuanya dibekukan, Bu. Aku juga tidak bisa membuka aplikasi bank dan uang tunai di dompetku tidak cukup bahkan untuk membayar 1/10 dari ini, jawab Bima putus asa. Tangannya gemetar saat mencoba menelepon layanan pelanggan, tetapi panggilan itu dialihkan berulang kali tanpa jawaban. Melihat kepanikan pelanggannya, manajer hotel mulai kehilangan kesabaran. Dia tidak mau menanggung kerugian sebesar itu. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan 3 penjaga keamanan bertubuh tegap mendekat dan mengelilingi meja Bima. Kehadiran para penjaga itu langsung menarik perhatian semua kerabat yang tersisa di ruangan itu. Percakapan berhenti. Suasana hangat berubah menjadi tegang dan tidak nyaman. Bapak Bima, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Anda harus melunasi tagihan ini sekarang juga atau kami akan terpaksa menahan Anda dan keluarga Anda di sini atas tuduhan penipuan, kata manajer dengan suara keras agar semua orang mendengarnya. Wajah Ibu Endang memerah karena malu. Dia bangkit dan mencoba membela putranya. Jaga ucapan Anda. Anak saya adalah seorang manajer tingkat atas di perusahaan besar. Ini pasti hanya masalah dengan jaringan bank. Jangan berani-berani memperlakukan kami seperti penjahat. Hardik Ibu Endang kepada manajer. Kami tidak peduli dengan jabatan anak Anda, Bu. Aturannya jelas. Jika tidak ada pembayaran, tidak ada yang boleh keluar dari ruangan ini, balas manajer dengan ketegasan yang sama. Para penjaga keamanan maju dan memblokir pintu keluar ruang makan. Kepanikan dengan cepat menyebar di antara kerabat Bima. Mereka yang beberapa menit lalu memujinya, kini berbisik-bisik dan menyalahkannya. Beberapa paman dan tante bangkit dengan niat untuk pergi sebelum mereka terlibat atau dimintai uang untuk membayar tagihan. Tetapi para penjaga keamanan menghalangi jalan mereka. Buka pintunya. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Ini urusan Bima dan ibunya, teriak seorang paman dari belakang. Ibu Endang, merasa terpojok, akhirnya menelan harga dirinya. Dia mendekati kerabatnya dengan wajah memohon. Paman, tante, tolong, pinjamkan kami uang. Besok pagi-pagi sekali Bima akan mengembalikannya 2 kali lipat. Tolong, selamatkan kehormatan keluarga. Mohon Ibu Endang sambil menggenggam tangan ipar-iparnya. Tetapi kerabat-kerabat itu, yang tadinya begitu ramah, kini menepis tangan Ibu Endang dengan kasar. Mereka semua serempak mencari alasan. Satu orang berkata uangnya diinvestasikan di bisnis, yang lain berkata harus membayar uang sekolah anak-anak. Beberapa pura-pura tidak membawa kartu. Tidak seorang pun dari mereka yang bersedia mengeluarkan uang untuk membantu Bima dan Ibu Endang. Mereka yang telah memuji kekayaan Bima beberapa menit sebelumnya, kini menatapnya dengan campuran jijik dan curiga. Malam itu, di ruang makan yang megah itu, kebanggaan Bima dan Ibu Endang diinjak-injak dan dihancurkan tanpa ampun di depan seluruh keluarga mereka. Mereka ditahan di hotel, dikelilingi oleh tatapan sinis dan ejekan dari kerabat yang hanya ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu mereka. Matahari pagi bersinar terik, seolah ingin menambah sakit kepala Bima dan Ibu Endang.
Mereka ditahan semalaman di hotel mewah itu, dan baru bisa keluar saat fajar. Setelah Bima terpaksa meninggalkan jam tangan mewah dan cincin emas ibunya sebagai jaminan sementara kepada manajer, harga diri mereka hancur di depan seluruh keluarga. Namun, yang mengejutkan, baik Bima maupun Ibu Endang tidak merasakan sedikit pun penyesalan selama perjalanan pulang dengan taksi, karena mobil pribadi mereka telah menghilang secara misterius atas perintah Kirana. Mereka tidak henti-hentinya mengutuk dan menghina wanita muda itu. Mereka masih merasa menjadi korban dari seorang istri yang mereka anggap tidak waras dan tidak tahu berterima kasih. Bima bersumpah di dalam taksi bahwa begitu menginjakkan kaki di rumahnya, hal pertama yang akan dilakukannya adalah mengusir Kirana dan membuang semua pakaiannya ke jalan. Ibu Endang menyemangati putranya dengan mengatakan bahwa dia adalah pria sukses yang bisa mendapatkan 1000 wanita yang jauh lebih baik dan lebih kaya dari Kirana. Kesombongan masih menghalangi mereka untuk melihat kenyataan. Taksi akhirnya berhenti di depan gerbang besi megah yang mengelilingi rumah mewah mereka di Pondok Indah. Bima turun dari taksi dengan langkah besar, wajahnya memerah karena amarah yang terpendam. Dia membanting pintu begitu keras sehingga sopir taksi terkejut dan bergegas pergi setelah menerima lembaran uang terakhir yang tersisa di kantong Bima. Ibu Endang mengikuti putranya, berjalan cepat sambil mengeluh sakit kaki karena berdiri semalaman di hotel. Saat mendekati gerbang, Bima berhenti mendadak. Dia mengerutkan kening. Ada yang tidak beres. Gerbang itu terbuka lebar dan di taman yang luas terparkir sebuah truk pindahan besar. Tidak hanya itu, 5 pria bertubuh tegap berseragam keamanan swasta berjaga di depan pintu utama. Di tengah-tengah mereka, seorang pria parubaya berjas dan berdasi memegang sebuah map tebal. "Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di rumah saya? Keluar dari sini sekarang juga," bentak Bima sambil memasuki properti. Suaranya bergema keras, mencoba memaksakan otoritasnya di wilayah yang dianggapnya miliknya. Ibu Endang ikut berteriak dari belakang putranya. "Pasti ini ulah menantu kurang ajar itu. Berani-beraninya dia memasukkan orang asing ke rumah anakku? Satpam, usir mereka semua," teriak Ibu Endang sambil mencari-cari satpam yang biasanya berada di pos jaga, tetapi pos itu kosong. Pria berjas itu tampaknya tidak terpengaruh oleh kemarahan Bima dan Ibu Endang. Dia merapikan kacamatanya dengan tenang, melangkah maju, dan tersenyum dingin. Dia adalah pengacara kepercayaan keluarga Kirana, yang siap mengelola semua aspek hukum dari perpisahan itu. "Selamat pagi, Bapak Bima dan Ibu Endang. Saya memperkenalkan diri. Saya adalah kuasa hukum dari Ibu Kirana. Saya di sini untuk melaksanakan perintah klien saya terkait pengosongan properti ini," kata pria itu dengan nada suara netral, tetapi dengan otoritas yang tidak dapat dibantah. Bima tertawa sinis mendengar ucapan pengacara itu. Baginya, itu adalah lelucon paling bodoh yang pernah didengarnya. "Pengosongan? Kamu pikir sedang bicara dengan siapa? Ini rumah saya. Saya membelinya dengan keringat saya sendiri. Istri saya hanya seorang benalu yang hidup dari saya. Beraninya kalian datang ke sini bicara tentang pengosongan?" kata Bima sambil menunjuk-nunjuk pengacara itu. Ibu Endang mengangguk penuh percaya diri. "Tepat sekali. Anak saya adalah manajer tingkat atas di perusahaan ternama. Dia punya banyak uang. Jika kalian tidak segera pergi dari rumah ini, saya akan panggil polisi untuk menangkap kalian karena percobaan perampokan di siang bolong," ancam Ibu Endang dengan tangan di pinggang. Pengacara itu perlahan menggelengkan kepalanya, mengasihani kebodohan 2 orang di hadapannya. Dia membuka map tebal yang dipegangnya, mengeluarkan beberapa dokumen resmi dengan stempel negara, dan menunjukkannya di depan wajah Bima. "Saya sarankan Anda membaca dokumen-dokumen ini dengan sangat teliti sebelum mempermalukan diri Anda lebih jauh, Bapak Bima. Menurut sertifikat hak milik tanah, izin mendirikan bangunan, dan BPKB dari semua kendaraan yang ada di garasi, semuanya terdaftar atas nama Ibu Kirana. Tidak ada satupun barang di dalam properti ini yang menjadi milik Anda," jelas pengacara itu, sengaja meninggikan suaranya. Mata Bima terbelalak saat dia merebut dokumen-dokumen itu dengan kasar. Tangannya mulai gemetar saat membaca klausul hukum yang tercetak di kertas bersegel itu. Nama Kirana tercantum dengan jelas sebagai pemilik tunggal dan sah atas tanah dan rumah mewah seluas ribuan meter persegi itu. Bima beralih ke halaman berikutnya dan melihat salinan BPKB dari 3 mobil mewah yang selalu dibanggakannya di depan teman-temannya. Semuanya, tanpa terkecuali, atas nama istrinya. Bima mundur selangkah, napasnya sesak, seolah-olah sebuah batu besar telah menimpa dadanya. Kenyataan pahit mulai merasuki otaknya. Selama bertahun-tahun dia percaya bahwa gajinya sebagai manajer cukup tinggi untuk membeli semua kemewahan itu. Dia tidak pernah bertanya bagaimana mungkin membeli properti senilai miliaran rupiah dengan begitu mudah,
Karena Kirana selalu mengurus semuanya dalam diam. Ini pasti palsu. Kalian memalsukan dokumen-dokumen ini. Saya membayar cicilan KPR setiap bulan, teriak Bima dengan suara gemetar, mencoba menyangkal kebenaran yang menampar wajahnya dengan kekuatan brutal. Klien saya, Ibu Kirana, telah membayar lunas seluruh properti ini secara tunai bertahun-tahun yang lalu. Uang yang Anda sebut cicilan KPR itu bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya perawatan taman selama 1 bulan. Selama ini, Ibu Kirana mengizinkan Anda hidup dalam fantasi Anda sendiri karena rasa hormatnya kepada Anda sebagai suami. Namun, karena Anda dan keluarga Anda telah melampaui batas kesabarannya, semua hak istimewa itu dicabut mulai hari ini, balas pengacara itu, tanpa ampun membantah semua argumen Bima. Ibu Endang merebut dokumen dari putranya. Dia tidak mengerti jargon hukum, tetapi dia melihat nama Kirana tercetak tebal di mana-mana. Tiba-tiba kakinya lemas. Rumah mewah yang selalu dibanggakannya di depan teman-temannya, tempat di mana dia mengadakan pertemuan sosial dengan angkuh, bukanlah milik putranya. Tidak mungkin. Lalu, di mana kita akan tinggal? Gumam Ibu Endang dengan suara lemah. Kesombongannya menguap sepenuhnya. Itu bukan urusan klien kami. Sekarang, silakan ambil barang-barang pribadi Anda dan segera tinggalkan properti ini. Jika Anda menolak, kami akan terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengeluarkan Anda atas tuduhan memasuki pekarangan orang tanpa izin, ancam pengacara itu. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya. 2 penjaga keamanan masuk ke dalam rumah dan beberapa menit kemudian keluar dengan 2 koper kain besar yang murah. Mereka melemparkan koper-koper itu ke aspal jalan di luar gerbang. Salah satunya terbuka, menumpahkan isinya. Hanya ada pakaian-pakaian tua milik Bima dan Ibu Endang. Semua pakaian bermerek, jam tangan, dan perhiasan yang dibeli dengan uang Kirana tetap berada di dalam rumah. Tapi, apa ini? Di mana barang-barangku? Pakaian mahalku. Kalian perampok, pekik Ibu Endang saat melihat hanya pakaian tuanya yang dilemparkan keluar. Semua barang yang diperoleh dengan uang Ibu Kirana tetap berada di properti. Anda hanya berhak membawa apa yang Anda bawa sebelum Ibu Kirana mulai menafkahi Anda. Pintu keluarnya di sebelah sana. Selamat pagi, pungkas pengacara itu. Berbalik, dia kembali masuk ke dalam rumah, diikuti oleh para penjaga keamanan. Gerbang besi raksasa itu ditutup dan dikunci dari dalam, menghasilkan suara logam yang keras. Suara yang seolah menandai akhir dari era kemegahan Bima dan ibunya. Sekarang mereka benar-benar berada di jalanan, dengan satu-satunya kepemilikan berupa pakaian murah yang berserakan di tanah, terusir dan tanpa tempat bernaung. Diusir dari rumah megah yang selama bertahun-tahun dianggapnya sebagai kerajaannya membuat Bima lumpuh secara mental. Dia berdiri di tepi jalan yang mulai ramai oleh mobil. Di sampingnya, Ibu Endang duduk di atas koper kain murah yang resletingnya rusak. Wanita tua itu menangis tanpa henti, meratapi bagaimana hidupnya berubah drastis dalam 1 malam. Bima mengusap wajahnya dengan kasar. Keringat membasahi kemejanya yang kusut sejak malam sebelumnya. Kemarahan yang dirasakannya kini bercampur dengan kepanikan yang luar biasa. Dia butuh jalan keluar, dia butuh uang untuk membalas dendam pada Kirana dan mendapatkan kembali harga dirinya yang terinjak-injak. Otaknya bekerja dengan cepat mencari solusi. Dia teringat posisinya di tempat kerja. Dia adalah salah satu manajer utama di sebuah perusahaan besar. Dia memiliki wewenang untuk meminta dana darurat dari perusahaan untuk alasan mendesak. Bima meyakinkan dirinya bahwa dia bisa menggunakan uang itu untuk menyewa pengacara terbaik dan menuntut Kirana. Dia tidak tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja adalah rahasia terbesar yang disembunyikan Kirana darinya. Bu, tunggu di sini sebentar, jaga koper-kopernya. Aku akan pergi ke kantorku sekarang. Aku akan mengambil uang dari brankas perusahaan. Kita akan menyewa pengacara terbaik dan memenjarakan wanita itu. Bu, tenanglah, anakmu masih punya jabatan penting. Kita tidak akan bangkrut, kata Bima dengan suara keras, mencoba menenangkan ibunya dan memberi semangat pada dirinya sendiri. Ibu Endang berhenti menangis sejenak. Dia mengangguk lemah. Secercah harapan muncul di matanya yang bengkak. Cepatlah, Bima. Ambil uang yang banyak. Aku tidak mau terus duduk di trotoar ini seperti pengemis, pintanya dengan nada memelas. Tanpa membuang waktu, Bima menghentikan taksi yang lewat dan meminta sopir untuk membawanya ke sebuah kompleks perkantoran mewah. Selama perjalanan, dia merapikan pakaiannya yang kusut. Dia mencoba mendapatkan kembali aura otoritas yang selalu ditunjukkannya di tempat kerja. Begitu taksi berhenti di depan gedung pencakar langit puluhan lantai, Bima keluar dengan dagu terangkat, melewati pintu putar kaca dan masuk ke lobi yang luas dan ber-AC. Namun, sesuatu yang aneh langsung menyambutnya. Begitu dia menginjakkan kaki di dalam,
semua karyawan yang melewatinya berhenti. Orang-orang yang biasanya menyapanya dengan membungkuk dan senyum ramah kini dia menatapnya dengan sinis. Beberapa bahkan terang-terangan mengejek, berbisik dengan rekan mereka. Bima terganggu oleh tatapan itu, tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Dia pikir mungkin karena penampilannya yang acak-acakan. Dia terus berjalan menuju koridor yang diperuntukkan bagi pejabat tinggi dan naik lift yang membawanya langsung ke lantai teratas. Tujuannya adalah ruang Departemen Keuangan. Ketika dia tiba di ruangan besar itu, beberapa staf keuangan sedang sibuk menata tumpukan dokumen di atas meja panjang. Tinggalkan semua yang kalian kerjakan. Siapkan pencairan dana darurat perusahaan atas nama saya. Sekarang juga, saya butuh uang tunai dalam jumlah besar hari ini, perintah Bima dengan suara otoriter, memukul meja untuk menegaskan kehadirannya. Kepala Departemen Keuangan, seorang wanita parubaya yang selalu menuruti perintahnya tanpa protes, menatapnya dengan dingin, melipat tangan, dan tidak beranjak dari kursinya. Maaf, Bapak Bima, tapi kami tidak bisa memproses permintaan Anda. Sejak pagi ini Anda sudah tidak memiliki wewenang apapun di perusahaan ini, jawab wanita itu dengan suara tenang namun tegas. Bima membelalakan matanya dengan rahang terkatup. Apa maksudmu aku tidak punya wewenang? Aku seorang manajer di sini. Aku atasan kalian. Siapa yang berani mencabut wewenangkanku tanpa sepengetahuanku? Panggilkan presiden direktur sekarang juga, bentak Bima dengan marah. Tidak perlu memanggil siapapun, Bima. Aku sudah di sini. Sebuah suara wanita yang sangat dikenalnya terdengar dari pintu masuk ruangan. Suara yang lembut, tetapi memancarkan aura kekuasaan yang luar biasa. Bima berbalik dengan cepat. Napasnya tercekat melihat siapa yang ada di pintu. Itu Kirana, istrinya, yang di rumah selalu berpakaian sederhana. Kini dia mengenakan setelan blazer adibusana, elegan dan profesional. Kehadirannya begitu mengintimidasi. Di belakang Kirana, berbaris, adalah seluruh anggota Dewan Direksi, yang selalu dihormati oleh Bima. Mereka semua menundukkan kepala dengan hormat kepada Kirana, mengakuinya sebagai otoritas tertinggi di ruangan itu. Kirana, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa kalian semua membungkuk padanya? Apa yang sedang terjadi? Tanya Bima dengan suara gemetar. Kebingungan dan ketakutan mulai menguasainya. Kirana masuk ke ruangan perlahan. Suara sepatunya yang berhak tinggi memecah kesunyian. Dia melewati Bima seolah-olah Bima tidak ada dan duduk di kursi utama, di ujung meja. Kursi yang tidak pernah diduduki siapapun karena pemilik perusahaan tidak pernah menunjukkan diri di depan umum. Selamat datang di perusahaanku, Bima. Perusahaan keluarga yang aku warisi jauh sebelum aku bertemu dengan pria serakah sepertimu. Kata Kirana dengan wajar, bersandar di kursinya. Akulah yang menempatkanmu di posisi tinggi itu. Aku membuatmu terlihat seperti pria sukses. Aku menutup mata terhadap ketidakmampuanmu sebagai pemimpin hanya karena aku ingin kamu merasa bangga sebagai kepala keluarga. Lutut Bima lemas mendengarnya. Perusahaanku. Warisan. Otaknya menolak untuk memproses informasi itu. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, itu bohong. Kamu pembohong. Kamu hanya wanita biasa, teriaknya putus asa. Kirana mengabaikan teriakannya. Dia memberi isyarat kepada salah satu asistennya. Asisten itu menyalakan layar besar di dinding ruangan. Di layar muncul deretan angka, bukti transfer, dan laporan keuangan rahasia. Sayangnya, kamu membalas kebaikanku dengan pengkhianatan. Lanjut Kirana, dengan nada suara yang mulai meninggi. Kamu tidak hanya berselingkuh di belakangku, tetapi kamu juga mencuri uang dari perusahaanku. Bukti di layar ini menunjukkan ratusan transaksi ilegal yang kamu lakukan selama 3 tahun terakhir. Kamu menggelapkan dana perusahaan ke rekening pribadimu, menggunakan uangku untuk membelikan hadiah mewah untuk kekasihmu, dan membiayai gaya hidup keluargamu yang tidak tahu malu. Bima menatap layar dengan mata terbelalak. Wajahnya menjadi pucat pasi. Semua rahasia kotor yang telah disimpannya dengan begitu rapi kini terpampang di depan seluruh dewan direksi. Tubuhnya mulai gemetar hebat, dia tidak bisa lagi menyangkalnya. Bukti-bukti itu terlalu kuat dan akurat. Kirana, tolong, kita bisa bicarakan ini di rumah. Ini masalah keluarga. Tolong, jangan permalukan aku di depan semua orang, bisik Bima memohon. Nada suaranya telah berubah menjadi rintihan yang menyedihkan. Kesombongannya telah hancur, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Kirana menggebrak meja dengan telapak tangannya. Suaranya bergema kuat di dalam ruangan. Rumah, kita tidak lagi punya rumah bersama, dan jangan berani-berani menyebut dirimu keluargaku di ruangan ini. Aku adalah bosmu dan kamu adalah seorang pencuri yang telah merugikan perusahaanku.
Kirana bangkit dari kursinya, menunjuk pintu dengan jarinya. Di hadapan semua yang hadir, kamu dipecat secara tidak hormat. Bima, kamu dipecat karena penggelapan dana perusahaan. Tim hukumku sudah menyiapkan laporan resmi untuk diajukan ke pihak berwenang atas semua kejahatanmu. Kirana, jangan lakukan ini. Aku suamimu. Kamu tidak bisa menghancurkanku seperti ini. Bima berlutut, mencoba meraih kaki Kirana untuk memohon belas kasihan. Tetapi sebelum tangannya bisa menyentuhnya, 4 penjaga keamanan perusahaan yang bertubuh besar masuk ke ruangan, mencengkeram lengan Bima, mengangkatnya dengan paksa, dan menyeretnya keluar dari ruang rapat. Bima meronta dan berteriak histeris, memohon ampun. Dia diseret di sepanjang koridor gedung seperti seorang penjahat. Semua karyawan keluar dari meja mereka untuk menyaksikan kejatuhan manajer yang selalu sombong dan meremehkan bawahannya. Bima dilempar keluar dari pintu utama gedung, jatuh telungkup di trotoar yang keras di pintu masuk. Pakaiannya kotor dan robek. Semua tatapan jijik dari orang-orang di sekitarnya tertuju padanya. Jabatannya, prestisenya, kehormatannya, semuanya hancur dalam hitungan menit. Kini dia adalah seorang pria yang sama sekali tidak punya apa-apa, dibuang dan tidak berharga. Tubuh Bima menghantam aspal keras di pintu masuk gedung perkantoran. Telapak tangannya tergores saat bergesekan dengan permukaan yang kasar. Dia mengerang kesakitan saat rasa nyeri menjalar di tubuhnya. Para penjaga keamanan yang telah menyeretnya berdiri dengan tangan terlipat di pintu utama kaca, memastikan Bima tidak berani masuk kembali. Beberapa pejalan kaki berhenti sejenak, menatap Bima dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik. Setelan jasnya, yang pagi itu tampak rapi, kini kotor dan berantakan. 2 kancing kemejanya hilang dan kerahnya robek. Bima menundukkan kepala, menyembunyikan rona merah yang membakar pipinya karena rasa malu yang tak tertahankan. Dia, yang selama bertahun-tahun dihormati dan ditakuti oleh semua karyawan di gedung itu, kini diperlakukan seperti tumpukan sampah. Harga dirinya telah hancur di depan ratusan saksi. Dengan susah payah, Bima berdiri. Kakinya gemetar. Pikirannya kosong. Dia berjalan menjauh dari gedung perkantoran dengan langkah goyah, tidak tahu harus kemana. Semua keuangannya diblokir. Dia tidak punya uang tunai sepeser pun, bahkan untuk membeli sebotol air. Mobil mewahnya telah disita dan rumah megahnya tertutup untuknya. Di tengah keputusasaan yang mulai menenggelamkannya, sebuah nama tiba-tiba muncul di benaknya. Maya, wanita yang menjadi selingkuhannya. Maya selalu menyambutnya dengan senyum manis dan pelukan hangat. Dia selalu memujinya sebagai pria paling kuat dan luar biasa. Bima yakin bahwa di saat seperti ini, Maya akan menjadi satu-satunya tempat berlindung. Dia ingat telah menyewakan apartemen mewah untuk Maya, membelikannya perabotan mahal, dan memberinya uang saku bulanan yang besar. Sekarang adalah waktunya untuk meminta bantuan kecil sebagai balasannya. Dia berencana untuk tinggal sementara di apartemen Maya sampai dia menemukan cara untuk menghadapi Kirana. Bima memaksa kakinya berjalan beberapa kilometer ke gedung tempat tinggal Maya. Keringat membasahi wajah dan kemejanya. Dia terengah-engah, tidak terbiasa berjalan jauh. Matahari membakar kulitnya tanpa ampun. Setelah perjalanan yang terasa seperti siksaan, dia akhirnya tiba di lobi gedung yang megah. Porter menatapnya dengan curiga karena penampilannya yang acak-acakan. Tetapi karena mengenali Bima sebagai pengunjung yang sering datang dan biasa memberinya tip besar, dia akhirnya mengizinkannya masuk ke lift. Bima menekan tombol lantai tempat tinggal Maya. Jantungnya berdebar kencang. Penuh harapan. Dia membayangkan Maya terkejut melihatnya, lalu menangis sedih dan merawat luka-lukanya dengan lembut. Fantasi itu memberinya sedikit kekuatan untuk tetap berdiri tegak. Setibanya di depan pintu apartemen Maya, dia menarik napas dalam-dalam, merapikan sedikit rambutnya, dan mengetuk pintu kayu tebal itu beberapa kali. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi sedikit lebih keras. Terdengar langkah kaki mendekat dari dalam, diikuti oleh suara kunci yang diputar. Pintu terbuka perlahan. Maya muncul di ambang pintu, mengenakan pakaian santai di rumah, tetapi dari merek mahal yang diberikan Bima bulan lalu. Namun, tidak ada sedikit pun senyum di bibirnya. Wajah Maya dingin, angkuh, dan penuh dengan rasa jijik yang mendalam saat dia memeriksanya dari atas ke bawah. Bima, yang terlalu lelah, tidak menyadari perubahan sikap Maya. Dia mencoba masuk langsung. Maya, syukurlah kamu ada di rumah. Hari ini aku mengalami hari yang sangat buruk. Tolong, biarkan aku masuk. Aku perlu istirahat dan minum sesuatu. Kata Bima dengan suara serak, mendorong bahu Maya dengan lembut. Tetapi Maya menepis tangan Bima dengan kasar. Dia melangkah maju, menghalangi pintu masuk dengan tubuhnya. Berhenti di situ.
Jangan berani-berani menginjakkan kakimu yang kotor di rumahku. Siapa yang memberimu izin untuk masuk? Hardik Maya dengan nada tajam dan menusuk. Bima tertegun. Dia mundur selangkah menatap Maya dengan kebingungan total. Maya, ini aku, Bima. Ada apa denganmu? Kenapa kamu bicara seperti itu padaku? Aku priamu. Aku yang membayar sewa tempat ini. Hari ini aku kehilangan segalanya, Maya. Kirana telah mengambil semua hartaku. Aku diusir dari rumah dan dipecat dari pekerjaan. Saat ini aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Bima menjelaskan situasinya dengan nada memohon, mengharapkan sedikit belas kasihan. Maya, sebaliknya, menanggapi kata-katanya dengan tawa yang keras dan menghina. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Bima. Kamu pikir aku tidak tahu? Asisten istrimu, jutawan hebat itu, telah mengirimkan semua bukti kebangkrutanmu ke ponselku pagi ini. Dia bilang sekarang kamu tidak lebih dari seorang pengemis pengangguran yang tidak punya apa-apa. Dan kamu pikir aku peduli? Kamu benar-benar bodoh, Bima, hardiknya tanpa sedikit pun belas kasihan. Mata Bima terbelalak. Dia merasa seperti 1000 jarum menusuk jantungnya. Dia menggelengkan kepala, menolak untuk percaya apa yang baru saja didengarnya. Tidak, Maya, kamu mencintaiku. Kamu selalu bilang kamu mencintaiku dan ingin hidup bersamaku. Kita bisa mulai dari nol. Aku pintar. Aku bisa mencari pekerjaan lain dan kita akan kaya lagi. Tolong, biarkan aku tinggal di sini sebentar. Mohon Bima sambil menyatukan kedua tangannya di depan dada. Mulai dari nol? Jangan mimpi di siang bolong. Teriak Maya dengan marah. Aku bersamamu hanya karena uangmu, posisimu, dan hadiah-hadiah mahal yang kamu berikan. Kenapa aku harus menyia-nyiakan masa mudaku dengan pecundang sepertimu? Bagiku sekarang kamu tidak lebih dari beban yang tidak berguna. Hubungan kita berakhir di sini dan sekarang. Pergi dari hadapanku sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu keluar seperti anjing. Bima merasa dunianya menjadi gelap gulita. Harapan terakhir yang dipegangnya baru saja hancur menjadi debu. Wanita yang membuatnya mengkhianati istrinya sendiri ternyata hanyalah lintah darat yang telah menyedot uangnya. Sebelum Bima sempat mengatakan apa-apa, Maya berbalik dan masuk ke apartemen selama beberapa detik. Ketika dia kembali ke ambang pintu, dia membawa sebuah kantong plastik besar. Dia melemparkannya ke arah Bima dengan keras, mengenai dadanya. Isi kantong itu tumpah ke lantai koridor. Itu adalah beberapa potong pakaian, sikat gigi, dan pisau cukur yang pernah ditinggalkan Bima di sana. Ambil semua sampahmu dan lenyap dari pandanganku. Perintah Maya dengan kasar. Bima menunduk menatap barang-barangnya yang berserakan. Dia merasa terhina dan direndahkan. Dia membungkuk dengan susah payah untuk mengambil pakaiannya. Saat dia mengulurkan lengannya, lengan kemejanya sedikit terangkat, memperlihatkan sebuah jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Itu adalah satu-satunya barang berharga yang selamat dari penyitaan. Mata Maya berbinar melihat kilauan logam mulia itu. Dengan gerakan cepat dan kasar, dia mencengkeram pergelangan tangan Bima dan merenggut jam tangan itu dengan paksa. Hei, apa yang kamu lakukan? Kembalikan jam tanganku. Itu satu-satunya yang tersisa dariku, teriak Bima mencoba merebut kembali barang berharganya. Maya mendorongnya dengan sekuat tenaga, membuatnya jatuh terduduk di lantai koridor. Ini bayaran untuk waktu dan masa mudaku yang telah aku sia-siakan bersamamu selama setahun terakhir. Anggap saja ini pesangon putus hubungan kita. Sekarang enyahlah, pecundang, teriak Maya untuk mengakhiri percakapan. Tanpa menunggu jawaban, Maya membanting pintu apartemennya. Suara itu menggema di seluruh koridor, menandai akhir dari kehidupan mewah yang telah dinikmati Bima. Terdengar suara kunci diputar 2 kali dari dalam. Bima tetap duduk di lantai yang dingin, memeluk lututnya sambil menatap tajam ke pintu kayu. Hatinya hancur berkeping-keping. Pengkhianatan ini, ditambah dengan yang lainnya, akhirnya meruntuhkan sisa-sisa terakhir kesombongannya. Dia menyadari betapa bodohnya dia. Dia telah membuang berlian murni untuk memungut kerikil di jalan. Sekarang dia benar-benar sendirian, lapar, dan tanpa tujuan. Masa depan yang gelap dan penuh penderitaan menantinya. Langit sore mulai diwarnai kelabu gelap, menandakan badai yang akan datang. Bima berjalan dengan susah payah di trotoar yang mulai sepi. Dia membawa kantong plastik berisi pakaian kusut yang dilemparkan Maya padanya. Setelah perjalanan panjang yang menguras tenaga terakhirnya, dia akhirnya tiba di persimpangan tempat ibunya menunggu. Ibu Endang masih duduk di atas koper yang rusak. Wajahnya tampak lelah dan pucat. Melihat putranya datang, matanya berbinar dengan secercah harapan. Dia segera bangkit dan mendekati Bima, menantikan kabar baik tentang uang dan keadilan yang telah dijanjikan putranya beberapa jam sebelumnya. Bima, syukurlah kamu kembali.
Aku sudah tidak tahan lagi duduk di sini. Perutku sakit karena lapar. Di mana uang dari perusahaanmu? Ayo kita makan enak dan cari tempat yang layak untuk tidur. Kata Ibu Endang dengan nada menuntut, tidak menyadari wajah putranya yang tampak seperti mayat hidup. Bima menundukkan kepala, tidak berani menatap mata ibunya. Dia meremas kantong plastik yang dibawanya. Bu, maaf, kita tidak punya uang. Perusahaan tempatku bekerja ternyata milik Kirana sepenuhnya. Dia sudah memecatku. Maya juga sudah mengusirku dan mengambil jam tanganku. Kita benar-benar tidak punya apa-apa, Bu, jawab Bima dengan suara sangat pelan, dengan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Mendengar itu, kaki Ibu Endang lemas. Dia kembali jatuh terduduk di atas kopernya. Dia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kenyataannya terlalu mengerikan untuk diterima. Wanita yang selalu membanggakan kekayaan dan meremehkan orang miskin itu, kini harus menerima bahwa dia telah menjadi seorang gelandangan. Udara sore menjadi lebih dingin, menusuk tulang mereka. Tidak ada waktu untuk meratap di jalanan. Bima harus mencari tempat berlindung sebelum hujan deras turun. Dengan beberapa koin yang tersisa di sakunya, dia membawa ibunya melewati ganggang sempit, jauh dari jalan utama. Setelah bertanya kepada beberapa orang, mereka menemukan sebuah penginapan kumuh yang menerima koin mereka sebagai pembayaran untuk malam itu. Pemiliknya mengantar mereka ke sebuah kamar kecil dan pengap di ujung koridor yang gelap dan bau. Ketika pintu kayu tipis itu terbuka, hembusan udara panas menerpa wajah mereka. Kamar itu sangat kecil, hampir tidak muat untuk satu tikar usang di lantai. Tidak ada jendela, lantainya kotor dan lengket. Dindingnya dipenuhi noda hitam yang tidak diketahui asalnya. Suasananya sangat menyesakkan. Ibu Endang menutup hidungnya dengan ujung selendangnya, memandangi kamar itu dengan rasa jijik yang luar biasa. Bima, tempat apa ini? Aku tidak mau tidur di tempat menjijikkan seperti ini. Ini bukan untuk manusia. Lantainya kotor sekali, cari tempat lain. Protes Ibu Endang sambil menangis dan memukul lengan putranya. Kesombongannya masih bertahan meskipun rasa lapar melilit perutnya. Bu, tolong, mengertilah situasi kita. Ini satu-satunya tempat yang bisa kita bayar malam ini. Sebentar lagi akan hujan. Kalau kita keluar, kita akan kedinginan dan kelaparan di jalan. Bertahanlah malam ini saja, Bu. Besok kita pikirkan lagi, hardik Bima, yang telah kehilangan kesabaran dengan keluhan ibunya. Rasa lapar dan tekanan membuatnya mudah meledak. Ibu Endang akhirnya terdiam. Dia duduk di sudut kamar yang pengap itu tanpa berhenti menangis. Perutnya terus berbunyi. Bima berbaring di lantai yang keras, menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Perutnya juga sakit. Rasa lapar yang luar biasa mulai menggerogoti kewarasannya. Seiring berjalannya waktu, malam pun tiba. Akhirnya hujan mulai turun deras. Suara hujan yang menghantam atap seng penginapan terdengar gaduh. Air mulai merembes melalui celah-celah, membasahi sebagian lantai tempat mereka berada. Dingin, lapar, dan putus asa akhirnya menghancurkan sisa-sisa terakhir kebanggaan mereka. Mereka saling memandang dalam kegelapan kamar, menyadari sebuah kebenaran pahit. Tidak ada jalan lain selain menelan harga diri mereka dan memohon pengampunan dari Kirana. Bima, ayo kita temui Kirana. Aku akan memohon padanya. Aku akan berlutut di kakinya jika perlu, asalkan kita bisa makan dan tidur lagi di kasur yang empuk. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Bima, rintih Ibu Endang dengan suara gemetar karena kedinginan. Bima mengangguk. Dia mengeringkan air matanya. Ya Bu. Ayo kita pergi sekarang. Dia pasti masih punya sedikit rasa kasihan pada kita. Bagaimanapun juga, aku suaminya. Dia tidak akan tega membiarkan kita mati kedinginan di jalanan. Keduanya bangkit dan menerobos hujan deras malam itu. Mereka tidak lagi peduli pakaian mereka basah kuyup dan kotor oleh lumpur. Mereka berjalan terhuyung-huyung beberapa kilometer ke kompleks perumahan eksklusif tempat Kirana tinggal. Udara malam yang dingin menusuk tulang mereka, membuat gigi mereka gemeletuk. Setelah perjalanan yang panjang dan menyiksa, mereka akhirnya tiba di depan gerbang besi megah yang mengelilingi rumah mewah itu. Bima berpegangan pada jeruji besi dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga. Ibu Endang jatuh berlutut di aspal yang basah, menangis terseduh-seduh di bawah hujan deras. Kirana, buka pintunya. Kirana, ini aku, Bima, suamimu. Tolong, biarkan kami masuk, teriak Bima bersaing dengan gemuruh hujan. Aku salah, Kirana, aku mengakui kesalahanku. Aku menyesal telah mengkhianatimu. Tolong, terima aku kembali. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik. Ibu Endang ikut berteriak dari bawah. Kirana, menantuku tersayang, aku minta maaf atas semua kata-kata kasarku. Aku mengakui aku salah. Kami lapar, Kirana.
Kami kedinginan, tolong, buka pintunya. Biarkan kami masuk, isak wanita tua itu tanpa henti. Menanggalkan semua kesombongan yang pernah dimilikinya. Mereka terus berteriak dan memohon selama hampir setengah jam. Suara mereka menjadi serak dan tenaga mereka hampir habis. Tiba-tiba terdengar suara mesin. Gerbang besi raksasa itu mulai terbuka perlahan. Bima dan Ibu Endang terdiam. Mata mereka membesar penuh harapan. Mereka mengira air mata dan permohonan mereka telah melunakkan hati Kirana. Tapi harapan itu hancur dalam sekejap. Bukan Kirana yang keluar untuk menyambut mereka, melainkan pengacara berjas rapi. Pria itu berhenti di bawah payung hitam besar, menatap tajam ke arah Bima dan Ibu Endang yang gemetar kedinginan di tanah basah. Ibu Kirana tidak ingin melihat wajah kalian dan apalagi mendengar suara kalian yang penuh kebohongan, kata pengacara itu dengan suara dingin dan datar, memotong harapan mereka hingga ke akar. Tolong, katakan padanya kami benar-benar menyesal. Kami bersedia bekerja sebagai pelayan di rumah ini jika dia memberi kami makanan dan atap, mohon Bima dengan air mata bercampur hujan yang mengalir di wajahnya. Pengacara itu tersenyum tipis, senyum merendahkan. Dia mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya yang dilindungi plastik agar tidak basah. Dengan gerakan cepat, dia melemparkan map itu ke dada Bima. Map itu jatuh ke tanah yang basah. Klien saya tidak butuh pelayan pembohong dan pencuri di rumahnya. Di dalam map itu ada surat panggilan sidang untuk gugatan cerai kalian. Selain itu, Anda akan menemukan rincian gugatan ganti rugi senilai miliaran rupiah untuk semua dana perusahaan yang Anda curi selama menjabat. Tim auditor kami telah menemukan bukti dari setiap transaksi tersembunyi yang Anda lakukan, jelas pengacara itu dengan tegas. Bima membeku. Angka miliaran rupiah berdengung di telinganya. Jika dia bahkan tidak mampu membeli sepiring nasi, bagaimana dia akan membayar miliaran? Ini gila. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku akan membusuk di penjara, teriak Bima putus asa, memegangi kepalanya. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan Anda sendiri. Berhentilah mengganggu ketenangan klien saya atau saya akan memanggil polisi malam ini juga karena mengganggu ketertiban umum. Nikmati hidup baru kalian, pungkas pengacara itu. Pria itu berbalik dan kembali masuk ke dalam properti. Seorang penjaga keamanan menekan sebuah tombol. Gerbang besi itu perlahan-lahan tertutup kembali, menyembunyikan dari Bima dan Ibu Endang kemewahan yang pernah mereka nikmati. Suara logam gerbang yang menutup seperti ketukan palu yang menghukum masa depan mereka. Di tengah badai, Bima dan Ibu Endang hanya bisa berpelukan di atas aspal. Mereka menangis meraung-raung, menyesali kebodohan, kesombongan, dan kekejaman kata-kata mereka sendiri, yang kini berbalik untuk menghancurkan hidup mereka tanpa ampun. Hari-hari berlalu dengan lambat dan menyiksa bagi Bima dan Ibu Endang. Koin terakhir mereka telah habis untuk sewa malam itu. Keesokan harinya, pemilik penginapan mengusir mereka tanpa ampun. Sekarang mereka benar-benar hidup di jalanan, tanpa tujuan. Bima berjalan berkilo-kilometer setiap hari mencoba mencari pekerjaan di suatu perusahaan. Tetapi reputasi buruknya sudah menyebar di dunia bisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang mantan manajer yang dipecat karena kasus penggelapan dana skala besar. Putus asa dan lelah, Bima akhirnya menghabiskan hari-harinya di bangku taman, meratapi nasibnya. Sementara itu, rasa lapar yang terus-menerus memaksa Ibu Endang untuk menelan sisa-sisa harga dirinya. Wanita tua itu, yang seumur hidupnya hanya tahu memberi perintah dan menghamburkan uang, kini harus mencari pekerjaan serabutan untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Setelah ditolak di beberapa tempat karena usianya, dia akhirnya diterima di dapur sebuah warung makan yang ramai di pinggir jalan. Pemiliknya, seorang wanita bertubuh besar dengan wajah masam, mempekerjakannya sebagai tukang cuci piring dengan upah harian yang sangat rendah. Ibu Endang, tanpa pilihan lain, menerima. Dia dibawa ke bagian belakang, area yang sempit, bau, dan lembab. Di hadapannya menjulang tumpukan piring, mangkuk, dan gelas kotor. Bau sisa makanan yang membusuk membuat perutnya mual dan pusing. Tapi demi sepiring makanan, Ibu Endang mulai mencuci. Pekerjaan itu jauh lebih berat dari yang dibayangkannya. Tulang-tulangnya yang tua dan tidak terbiasa bekerja keras terasa sangat sakit. Tangannya, yang dulu dirawat dengan krim mahal dan dihiasi emas, kini memerah dan pecah-pecah karena deterjen. Setelah hanya 2 jam, dia merasa punggungnya seperti mau patah. Gerakannya menjadi lambat dan canggung. Dia sering berhenti untuk menyeka keringat dan memijat punggungnya. Kelambanan Ibu Endang menyebabkan piring bersih tidak sampai ke ruang depan dan para pelanggan mulai mengeluh. Mendengar keluhan itu, pemilik warung pergi ke dapur dengan wajah merah padam karena marah. Dia melihat Ibu Endang bersandar di dinding yang lembab, mengipasi dirinya dengan selembar karton. Tumpukan piring kotor masih utuh. Kemarahan pemilik warung meledak,
dia mendekati Ibu Endang dan menendang tumpukan panci kotor, menciptakan suara gemuruh yang memekakkan telinga. "Hei, kamu, apa yang kamu lakukan duduk di situ?" Pelanggan di luar marah-marah karena tidak ada piring bersih. "Aku membayarmu untuk bekerja, bukan untuk bermalas-malasan. Lambat sekali. Begini caramu membuat bisnisku bangkrut," teriak pemilik warung dengan suara yang menggema di dapur kecil itu. Ibu Endang terkejut dan bangkit dengan susah payah. "Maaf, Bu, tangan dan punggung saya sakit sekali. Tolong beri saya waktu sebentar untuk istirahat. Saya lelah dan pusing," mohon Ibu Endang, berharap sedikit belas kasihan. "Istirahat, katamu? Kamu baru bekerja 2 jam dan sudah minta istirahat. Lihat piring-piring ini," teriak pemilik warung sambil menunjuk tumpukan kotoran. Pemilik warung mengambil sebuah piring kotor yang baru saja dibawa oleh seorang pelayan. Piring itu berisi sisa tulang ikan, kepala ikan, dan genangan kuah sup kental yang berbau busuk. Dengan ekspresi marah dan jijik, dia mendekat dan membanting piring itu ke lantai, tepat di kaki Ibu Endang. Kuah dan sisa-sisa menjijikkan itu memercik ke kaki dan celana usangnya. "Kalau kerjamu lambat, makan saja sampah ini," teriak pemilik warung dengan mata melotot. "Di sini aku tidak mau ada alasan. Kalau tidak mau kerja keras, lebih baik kamu pergi mengais sampah di tong sampah di luar sana." Mendengar kata-kata itu, tubuh Ibu Endang menjadi kaku seperti patung. Kalimat itu menusuk jantungnya seperti pedang tajam. Makan sampah ini adalah kalimat yang sama, kata demi kata, yang pernah ia teriakkan dengan angkuh kepada Kirana di ruang makan mewah beberapa waktu lalu. Waktu seakan berhenti bagi Ibu Endang. Dia menatap sisa-sisa makanan yang berserakan di kakinya, lalu mengangkat pandangannya ke wajah marah pemilik warung. Pikirannya melayang kembali ke malam itu. Dia ingat bagaimana dia menumpahkan piring kotor ke atas makanan menantunya, menertawakan dan menghinanya. Saat itu juga, ketegarannya hancur berkeping-keping. Kakinya tidak lagi sanggup menopangnya, dia jatuh berlutut di lantai dapur yang basah. Air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Dia menangis histeris dengan rintihan yang memilukan, menutupi wajahnya dengan tangannya yang penuh busa sabun. Akhirnya dia mengerti, dengan kejelasan yang menakutkan, bahwa hukuman dari kehidupan telah menghantamnya dengan kecepatan yang brutal. Rasa sakit, penghinaan publik, dan perasaan tidak berguna yang telah ia timpakan pada Kirana kini dikembalikan kepadanya berlipat ganda. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain meratapi nasibnya yang malang sambil merangkak untuk membersihkan sisa-sisa makanan dari lantai, di antara isak tangis penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Beberapa minggu kemudian, tibalah hari yang paling ditakuti Bima. Sidang perceraian. Dia datang ke pengadilan dengan berjalan kaki. Penampilannya sangat menyedihkan. Dia mengenakan kemeja kusut, kotor, dan terlalu besar, karena tubuhnya telah menyusut karena gizi buruk dan stres. Rambutnya panjang dan acak-acakan, dan janggut yang tidak terawat menutupi wajahnya. Meskipun telah mencapai titik terendah, sisa-sisa kesombongan dan keserakahannya menolak untuk padam. Dia datang ke pengadilan dengan satu niat, menuntut bagian dari harta kekayaan Kirana. Dia meyakinkan dirinya sendiri, bahwa sebagai suami yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, dia berhak atas separuh dari kekayaan istrinya. Dia dengan naif berpikir bahwa dengan uang itu dia bisa membayar ganti rugi kepada perusahaan, terhindar dari penjara, dan memulai kehidupan mewah yang baru. Di seberang ruangan, Kirana duduk tenang dan mengesankan. Wajahnya memancarkan ketenangan dan ketegasan yang kontras dengan penampilan gelandangan Bima. Dia didampingi oleh firma hukum terbaik di kota yang telah mempersiapkan semua laporan dan bukti dengan cermat. Ketika hakim masuk dan mengetuk palu memulai sidang, suasana menjadi tegang. Hakim mulai membacakan poin-poin dari gugatan Kirana, yang mencakup permohonan cerai dan penolakan tegas terhadap pembagian harta bersama. Mendengar ini, Bima melompat berdiri, memprotes, mengabaikan aturan pengadilan, sambil menunjuk Kirana. "Protes, Yang Mulia," seru Bima dengan suara serak. "Saya adalah suaminya yang sah. Kami hidup bersama selama bertahun-tahun. Saya telah mendedikasikan waktu saya dan menjaga kehormatan pernikahan ini. Saya berhak atas setengah dari hartanya. Tidak adil jika dia mengusir saya ke jalanan tanpa sepeser pun. Semua aset itu diperoleh saat kami masih suami istri." Hakim mengerutkan kening dan mengetuk palu dengan keras, memerintahkan Bima untuk duduk dan menjaga sikap atau akan diusir. Kirana tidak bergeming. Dia bangkit dengan elegan dan memberi isyarat kepada pengacara utamanya untuk berbicara. Pengacara itu mendekati mimbar dengan sebuah kotak penuh dokumen dan perangkat penyimpanan data. "Yang Mulia, pihak kami menentang keras klaim absurd pembagian harta dari Bapak Bima," kata pengacara itu dengan suara tegas dan jelas. "Harta yang dipermasalahkan adalah warisan keluarga dari klien saya,
yang diperoleh jauh sebelum beliau menikah. Bapak Bima sama sekali tidak memberikan kontribusi material, malah sebaliknya, beliau telah menjadi parasit yang secara diam-diam menguras kekayaan klien saya. Untuk membuktikannya, kami telah menyiapkan bukti-bukti kuat tentang pengkhianatan dan kejahatan finansial yang dilakukan oleh Bapak Bima selama pernikahannya. Pengacara itu menyerahkan dokumen-dokumen ke pengadilan dan meminta izin untuk memproyeksikan rekaman audio dan video di layar ruang sidang. Hakim mengangguk. Dalam sekejap, seluruh ruangan menjadi saksi atas bukti-bukti kebobrokan Bima. Muncul gambar-gambar pertemuannya dengan Maya di hotel, rekening koran yang menunjukkan pembelian hadiah-hadiah mewah dengan uang curian dari perusahaan, dan bahkan rekaman audio di mana Ibu Endang dengan kejam menghina Kirana. Bima membeku di kursinya. Keringat dingin membasahi dahinya. Dia tidak bisa berkata-kata. Semua rahasia kotornya kini terpampang di depan semua orang. Publik menatapnya dengan jijik dan muak. Kirana menatapnya tajam. Seorang suami yang berani mencuri uang dari perusahaan untuk membelikan hadiah bagi kekasihnya dan membiarkan ibunya menyiksa istrinya di depan umum tanpa merasa bersalah. Pria seperti itu masih punya muka untuk menuntut harta saya. Yang mulia, silakan nilai sendiri apakah pembohong dan pencuri ini pantas mendapatkan belas kasihan atau uang dari pengadilan ini. Hakim memeriksa bukti-bukti transfer ilegal. Wajahnya serius. Setelah berunding singkat dengan para hakim lainnya, dia membacakan putusannya. Suaranya bergema di dalam ruangan, membawa keadilan yang telah lama dinantikan Kirana. Mempertimbangkan semua bukti tak terbantahkan yang diajukan, pengadilan ini mengabulkan seluruh gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat. Pernikahan antara Bapak Bima dan Ibu Kirana secara resmi dinyatakan bubar pada hari ini. Selain itu, pengadilan menolak sepenuhnya klaim pembagian harta yang diajukan oleh tergugat, mengingat telah terbukti bahwa semua aset adalah harta pribadi penggugat dan lebih jauh lagi tergugat telah melakukan kejahatan finansial serius yang merugikan penggugat. Palu hakim berbunyi 3 kali. Itu adalah sinyal kemenangan total bagi Kirana dan kehancuran definitif bagi kehidupan Bima. Tapi penderitaan Bima belum berakhir. Tepat saat sidang dinyatakan selesai, 4 petugas polisi masuk ke dalam ruangan. Mereka langsung menuju ke arah Bima, yang gemetar di kursinya. Bapak Bima, Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan senilai miliaran rupiah, kata salah satu petugas dengan suara keras. Sebelum Bima bisa memproses rentetan kemalangan itu, lengannya dipelintir ke belakang. Suara logam borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar tajam dan menyakitkan. Tidak, tolong, lepaskan saya. Saya tidak mau membusuk di penjara. Kirana, bantu aku. Cabut laporannya. Aku mohon padamu, Kirana, aku berjanji akan mengembalikan semuanya. Teriak Bima histeris saat para petugas menyeretnya keluar dengan paksa. Kirana tetap tak bergeming, menyaksikan mantan suaminya dibawa pergi tanpa menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Keadilan akhirnya telah ditegakkan. Pria yang dulu begitu sombong itu harus mempertanggungjawabkan keserakahannya di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Kehidupan di balik jeruji besi adalah hukuman yang mengerikan bagi seorang pria yang terbiasa dengan kemewahan curian. Sel Bima sangat kecil, berbau pesing, dan hampir tidak memiliki ventilasi. Dia berbagi lantai semen yang keras dengan selusin narapidana lainnya. Awalnya, Bima tidak menerima kondisi barunya. Sisa-sisa kesombongan lamanya muncul ke permukaan. Dia menolak makan jatah penjara dan menolak membersihkan sel. Sikap angkuhnya tak lama kemudian membuat para narapidana senior marah. Seorang narapidana dengan bekas luka di wajah, pemimpin sel, mendekatinya tanpa berkata-kata, menendang lututnya agar dia berdiri. Bima mengerang kesakitan, tetapi mencoba membusungkan dada untuk menyembunyikan rasa takutnya. Hei, anak baru, ambil sikat itu dan bersihkan seluruh sudut itu sekarang juga. Di sini kamu bukan bos, perintah narapidana itu dengan suara berat. Bima menelan ludah. Aku tidak melakukan pekerjaan seperti itu. Aku dulu seorang manajer tingkat atas. Aku orang penting di luar sana. Kalian tidak berhak memerintahku melakukan hal seperti itu, balas Bima dengan suara gemetar. Jawabannya disambut dengan tawa mengejek dan mengancam dari yang lain. Pemimpin itu mencengkeram kerah kemejanya, mengangkatnya dari lantai, dan membantingnya ke semen. Rasa sakitnya tak tertahankan. Sebelum dia bisa pulih, narapidana lain bergabung dan menendangnya tanpa ampun. Bima berteriak mencoba melindungi kepalanya. Di sini kamu bukan siapa-siapa. Jabatanmu di luar sana tidak ada artinya. Kamu hanyalah penjahat lain seperti kami. Sekarang bersihkan lantai itu atau kami akan mematahkan tulang rusukmu satu persatu. Ancam pemimpin itu sambil melemparkan sikat ke dadanya. Bima, dengan tubuh sakit dan memar, menangis tersedu-sedu.
Dia merangkak untuk mengambil sikat dan, di antara air mata penyesalan, mulai menggosok lantai yang bau. Dia menangis karena kehidupan yang telah dipilihnya, karena keserakahan dan pengkhianatannya. Sementara Bima menderita di penjara, Ibu Endang mengalami neraka serupa di jalanan. Setelah dipecat dari warung, dia menjadi gelandangan. Harta dan kehormatan yang begitu dibanggakannya telah lenyap. Suatu siang di bawah terik matahari, Ibu Endang berjalan dengan susah payah. Tubuhnya kurus kering. Sudah berhari-hari dia tidak makan dengan layak. Batuk kronis menyiksanya, setiap kali batuk, rasanya seperti tusukan pisau di dada. Tanpa uang untuk membeli obat, penyakit dan kelaparan menggerogotinya. Dalam keputusasaan, dia teringat alamat rumah saudara perempuannya di lingkungan kelas menengah. Dulu, saudara perempuannya sering meminjam uang dan Ibu Endang selalu memberikannya disertai dengan penghinaan. Kini, dengan sisa tenaganya, dia menyeret diri ke sana, berharap sedikit belas kasihan. Sepiring sup. Ketika sampai, dia mengetuk pintu dengan ketukan lemah. Saudara perempuannya membuka pintu dan terkejut melihat penampilannya, kotor, bau, seperti pengemis. Tolong aku, beri aku sesuatu untuk dimakan. Aku sakit dan lapar. Bima di penjara dan aku diusir ke jalanan. Biarkan aku masuk sebentar, mohon Ibu Endang dengan suara parau. Tetapi wajah saudara perempuannya mengeras, penuh dengan kebencian lama. Semua kerabat sudah tahu tentang kekejaman Ibu Endang dan Bima dan ingat bagaimana Ibu Endang telah menghina mereka di masa lalu. Saudara perempuannya mundur sambil menutup hidung. Pergi dari rumahku. Dulu waktu kamu kaya, kamu memperlakukanku seperti binatang. Kamu menertawakanku karena gaji suamiku kecil. Dan sekarang setelah hidup menghukummu, kamu datang padaku, aku tidak mau berurusan dengan binatang sepertimu. Teriak saudara perempuannya dengan marah. Dia membanting pintu di depan wajahnya. Hati Ibu Endang hancur berkeping-keping, ditolak oleh darah dagingnya sendiri. Dia menangis, menyesali kejahatan yang telah dilakukannya, kejahatan yang kini menutup semua pintu untuknya. Dia berjalan pergi dari sana tanpa tujuan, siap menghadapi rasa sakit di kerasnya jalanan, sendirian. Kembali di penjara, saat jam istirahat di halaman, Bima duduk bersandar pada pilar dengan perut kosong dan wajah memar. Di sudut, sebuah televisi kecil menyiarkan berita. Awalnya dia tidak memperhatikan sampai presenter menyebut sebuah nama yang membuat jantungnya berdebar kencang. Kirana. Dia mengangkat kepala dan menatap layar tanpa berkedip. Di sanalah dia, bersinar. Menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita paling sukses dan dermawan tahun ini. Dia tampak elegan, percaya diri, menjawab pertanyaan wartawan dengan cerdas. Di sebelahnya ada seorang pria yang sangat tampan, dengan pembawaan yang mengesankan. Itu adalah suami barunya. Seorang pengusaha jujur yang kesuksesannya setara dengannya. Pria itu menatap Kirana dengan kekaguman dan cinta tulus yang tidak pernah diberikan Bima. Selama wawancara, pria itu menggenggam tangan Kirana dengan lembut dan berkata di depan kamera betapa beruntungnya dia telah menemukan wanita yang begitu cerdas dan kuat seperti Kirana. Melihat itu, Bima sesak napas, penyesalan yang luar biasa menguasainya. Dia menyadari telah menghancurkan harta karun terbesar yang pernah dimilikinya demi seorang wanita yang meninggalkannya begitu dia jatuh miskin. Dia menangis terseduh-seduh di sudut penjara. Dia membenturkan kepalanya ke pilar, mengutuk kebodohannya, kesombongannya, dan pengkhianatannya. Setiap kenangan tentang kebaikan mantan istrinya kini menjadi duri yang menyiksanya tanpa henti. Setiap malam, di lantai semen yang dingin, bayangan senyum tulus Kirana kembali untuk menghukumnya. Dia terperangkap dalam sumur penyesalan yang paling dalam, sumur tanpa jalan keluar. Dia mengerti bahwa kehidupan nyamannya telah hilang selamanya dan kini tahun-tahun penjara menantinya karena keserakahan yang telah menghancurkannya. Setahun penuh telah berlalu sejak hari perceraian. Waktu telah menyembuhkan luka Kirana dan menghapus setiap jejak penderitaan dari wajahnya. Di ruang pribadi sebuah gedung eksklusif, suasananya hangat dan elegan. Sebuah lampu gantung kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan di atas meja panjang, menerangi rangkaian bunga. Musik instrumental yang lembut mengiringi percakapan sopan dari para tamu terhormat. Kirana berdiri di dekat jendela besar memandangi lampu-lampu kota. Dia merapikan selendang sutranya yang elegan. Malam itu, perusahaannya merayakan penandatanganan perjanjian bisnis internasional yang penting. Tidak ada lagi ketegangan di wajahnya atau ketakutan akan hinaan. Dia adalah penguasa hidupnya sendiri. Di sebuah meja bundar, keluarga suami barunya bercakap-cakap dengan harmonis. Mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, jujur, dan penuh hormat. Mereka memperlakukan Kirana dengan sangat sopan, mereka tidak pernah ikut campur dalam urusannya dan selalu mendukung keputusannya.
Suami barunya mendekatinya dan menawarinya segelas jus buah. Dia menatapnya dengan kekaguman dan kelembutan. Dia tidak menilainya dari uangnya, tetapi dari kekuatan, kecerdasan, dan kemurahan hatinya. Kamu telah menyelenggarakan acara malam ini dengan sempurna, sayang. Para pemegang saham tidak henti-hentinya memuji presentasimu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan jalan kita di saat yang tepat, kata suaminya dengan suara tenang dan menenangkan. Kirana mengambil gelas itu, dan membalas tatapannya, dengan senyum tulus. Terima kasih padamu, karena selalu mendengarkan rencanaku. Terima kasih telah membiarkanku menjadi diriku sendiri dan mengizinkanku untuk tumbuh tanpa pernah merasa terancam. Kamu dan keluargamu telah memberiku kedamaian yang selama ini aku cari di tempat yang salah, jawab Kirana dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka berjalan bersama menuju meja utama. Para pelayan mulai menyajikan hidangan-hidangan istimewa. Ada bistik lada hitam, sup hidangan laut yang lembut, dan berbagai macam hidangan penutup. Di tempat ini tidak ada hinaan, tidak ada piring sisa makanan, tidak ada parasit yang hidup dari biayanya. Percakapan di meja berkisar pada ide-ide konstruktif seperti rencana untuk mendanai pusat pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Semua orang mengangkat gelas mereka, mendoakan kemakmuran untuk pernikahan dan bisnis Kirana. Dia makan dengan tenang, menikmati kemenangan manis kehidupan setelah ujian kesabaran yang pahit. Pada saat yang sama, saat Kirana menikmati puncak kedamaian dan kemakmuran, takdir menunjukkan pemandangan yang berlawanan di sudut lain kota. Di sebuah gang sempit dan gelap di belakang pasar induk, udara malam terasa sangat dingin. Hujan gerimis yang tak henti-hentinya telah mengubah tanah menjadi lumpur yang bercampur dengan sampah yang membusuk. Bau busuk dari limbah pasar sangat menyengat. Hampir tidak ada cahaya di bagian paling kotor dan paling bau di gang itu. Hukuman atas perbuatan masa lalu terwujud dengan cara yang menyedihkan. Di antara kotak-kotak sayuran busuk dan kardus basah, seorang wanita tua meringkuk dalam kondisi yang menyedihkan. Dia adalah kerangka yang ditutupi kulit menghitam karena kotoran. Itu adalah Ibu Endang. Pakaiannya adalah gumpalan kain lap berlumpur dan basah. Dia memeluk lututnya, gemetar karena dingin yang menyiksa persendiannya. Kulitnya penuh dengan luka dan gigitan serangga. Rambutnya, yang dulu dirawat di salon-salon terbaik, kini menjadi gumpalan kusut dan kotor. Setiap napas berakhir dengan batuk parah yang mengguncang tubuhnya yang rapuh. Perutnya melilit kesakitan. Sudah 2 hari dia tidak makan. Naluri untuk bertahan hidup memaksanya merangkak ke arah tong sampah yang terbalik. Tong sampah itu telah menumpahkan isinya ke lumpur. Isinya adalah sisa-sisa dari warung-warung makan di pasar. Dengan jari-jarinya yang menghitam, Ibu Endang mengais-ngais di antara kotoran. Dia menyingkirkan bungkus-bungkus berminyak, kepala ikan yang dikerubungi lalat, dan sayuran busuk. Matanya yang kusam mencari sesuatu yang bisa ditelannya untuk menenangkan rasa sakit perutnya yang kosong. Jari-jarinya yang gemetar menemukan gumpalan nasi yang bercampur dengan minyak tengik dan sisa-sisa kuah asam. Nasi itu berwarna keabu-abuan dan bercampur lumpur. Bagi kebanyakan orang, pemandangan itu saja sudah memuakkan. Tetapi bagi Ibu Endang, yang dibutakan oleh siksaan kelaparan, sisa-sisa itu adalah harta karun yang akan menyelamatkannya dari kematian malam itu. Dengan gerakan rakus, wanita tua itu mengambil nasi yang bercampur kotoran langsung dari tanah dan memasukkannya dengan paksa ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sampah tengik dan pahit itu, memaksanya melewati tenggorokannya agar bisa bertahan hidup. Saat dia menelan sisa-sisa makanan yang bercampur air hujan dan lumpur itu, air mata mengalir dari matanya, meninggalkan jejak bersih di pipinya yang kotor. Ibu Endang mengangkat pandangannya ke kegelapan gang. Pikirannya menghidupkan kembali adegan di ruang makan mewah itu. Dia teringat wajah sabar Kirana saat dia dengan angkuh menumpahkan sepiring sisa makanan ke atas makanan bersih menantunya. Dia teringat tawa kemenangannya, dan kenangan yang paling menyakitkan dari semuanya, suaranya sendiri yang meneriakkan perintah kejam itu. Makan sampah ini. Sebuah kalimat angkuh yang ia gunakan untuk menghancurkan martabat menantunya kini telah menjadi kutukan nyata yang mencekiknya. Tidak ada yang memaksanya sekarang. Tangannya sendiri, kebutuhannya sendiri, dan takdirnya sendiri telah membawanya untuk memungut makanan kotor dari tanah. Hukuman dari kehidupan telah menghantam sang penyiksa tanpa ampun. Ibu Endang menangis terseduh-seduh dalam kesunyian gang kotor itu. Dia memukul-mukul dadanya, menyesali kejahatan kata-kata dan perbuatannya, menyesali kekayaan palsu yang pernah dibanggakannya. Hujan semakin deras, menghapus air matanya dan menenggelamkan wanita agung yang dulu angkuh itu ke dalam penderitaan dan penghinaan tanpa akhir, membayar lunas setiap utang dari setiap perbuatan masa lalunya.